Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak-anak kami kelas 11 MIPA tahun ajaran 2020-2021 di semester 1 ini dapat menyelesaikan proyek pembuatan model sel. Dan mereka juga dapat mempresentasikannya melalui pembuatan video. Jadi, walaupun belajar jarak jauh, ternyata kreativitas, komunikasi kritis merupakan bagian yang sudah bisa dilaksanakan dalam model sel ini, dan bahkan mereka mampu mengaktualisasikan diri dengan membuat video dan dikirim ke YouTube. Untuk itu kami sangat apresiatif terhadap karya-karya mereka. Ibu tentu mengucapkan terima kasih dan semoga kamu tetap berprestasi walaupun di saat pandemi. Mari kita saksikan hasil karya anak-anak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Rizky dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam organel sel hewan beserta fungsinya dengan menggunakan replika sel hewan yang terbuat dari styrofoam dan plastasi. Sebelumnya, apa sih organel sel itu? Nah, organel sel merupakan sekelompok struktur kecil yang tetap tersuspensi dalam sitoplasma dan melakukan berbagai fungsi. Sedangkan pengertian sel hewan itu sendiri ialah sebuah bentuk sel eukariotik yang akan membentuk suatu jaringan terhadap hewan. Sel-sel hewan berbeda dari sel eukariotik lainnya. Untuk struktur sel hewan dan fungsinya, simak penjelasan berikut ya. Yang pertama, ada nukleus atau inti sel, yang merupakan pusat dari suatu sel eukariotik. Bagian penyusunnya meliputi membran inti, pori inti, kromosom, dan nukleolus atau anak inti sel. Fungsi inti sel yaitu untuk mengatur seluruh kegiatan sel, menyimpan materi genetik seperti DNA, menyimpan protein, dan menyintesis ribosom yang dilakukan oleh nukleolus. Yang kedua, ada retikulum endoplasma, merupakan organel seperti jaring yang terdapat dalam sitoplasma, terdiri dari RE kasar dan RE halus. RE kasar tersusun oleh kantung atau sisterna yang dilekati oleh ribosom, fungsinya untuk sintetis protein. RE halus tersusun oleh tubulus dan tidak dilekati oleh ribosom, fungsinya untuk menyintesis lemak. Yang ketiga, ada ribosom. Ribosom tersusun oleh asam ribonukleat atau RNA dan protein. Berdasarkan letaknya, ribosom terdiri atas ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas tersuspensi di sitosol, sedangkan ribosom terikat menempel pada permukaan luar RE kasar dan membran inti. Fungsinya untuk menyintesis protein. Yang keempat, ada lisosom yang merupakan kantung membran yang mengandung hidrolitik. Lisosom diproduksi oleh badan Golgi. Fungsi lisosom untuk autofag, fagositosis, memperbaiki kerusakan pada membran plasma. Yang kelima yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam berlipat-lipat yang lipatannya disebut dengan krista. Memiliki dua ruang, yakni ruang intermembran dan matriks mitokondria. Mitokondria memiliki DNA dan ribosom. Fungsinya untuk respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Yang keenam, ada badan Golgi atau aparatus Golgi atau biasa disebut juga dengan kompleks Golgi. Tersusun atas kantung pipih bertumpuk yang disebut sisterna. Badan Golgi memiliki dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi cis dan sisi trans. Sisi cis berperan sebagai bagian penerimaan, sedangkan sisi trans berperan sebagai bagian pengiriman. Fungsi badan Golgi untuk tempat modifikasi protein, glikoprotein, dan fosfolipid, serta menyintesis banyak polisakarida. Yang ketujuh, ada badan mikro. Badan mikro terdiri dari peroksisom dan glioksisom.
Peroksisom berfungsi untuk mendetoksifikasi alkohol maupun komponen berbahaya lainnya dan memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Sedangkan glioksisom berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gula. Yang ke-8 ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel di mana mikrotubul berasal. Sentrosom pada sel hewan tersusun oleh sepasang sentriol. Sentriol tersusun atas 9 setriped mikrotubul yang tersusun seperti cincin. Fungsi sentriol untuk menentukan formasi silia dan flagel. Sedangkan fungsi sentrosom yaitu untuk pembelahan sel, yakni menentukan orientasi benang spindel dan mempengaruhi perlekatan benang spindel pada kromosom. Berikutnya yang ke-9 ada sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu mikrotubul, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Fungsi sitoskeleton untuk menentukan dan memelihara bentuk sel, pergerakan sel, membentuk struktur khusus seperti silia serta flagel, dan pembelahan sel. Mikrob atau biasa disebut juga dengan peroksisom, sentriol, badan Golgi, nukleus, membran inti, vakuola, dan sitoskeleton. Sekarang saya akan menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian sel ini. Ini adalah replika sel hewan yang sudah saya buat. Oke, di sini ada membran sel. Membran sel ini yang warnanya biru di pinggir. Fungsinya ini untuk melindungi sel sebagai menerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar masuknya zat. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini yang dasarnya warna putih. Fungsinya itu untuk tempat berlangsungnya metabolisme sel. Lalu ada retikulum endoplasma yang warnanya hitam. Fungsinya ini sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri dan sebagai sintesa protein. Lalu yang warna hijaunya ini adalah ribosom. Fungsi ribosom sendiri itu adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Lalu ada mitokondria. Fungsinya ini untuk mengubah energi kimia ke energi yang lain. Ada lisosom. Fungsinya untuk menghancurkan organel sel yang sudah rusak dan mengontrol pencernaan intraseluler. Ini adalah badan mikro. Yang seperti tadi saya bilang, nama lainnya adalah peroksisom. Berfungsi untuk merubah lemak menjadi karbohidrat dan menguraikan Alhamdulillah, itulah 2 karya dari siswi kami yang the best. Sebenarnya masih banyak karya-karya lain yang cukup representatif, tetapi ya tidak bisa kami upload semuanya. Jadi inilah 2 siswi yang mewakili kesuksesan dalam pembelajaran pembuatan model sel pada saat belajar jarak jauh pelajaran biologi di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Semoga dapat memberikan motivasi kepada siswa lain untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.